Anda kembali lagi dalam program khusus Call Outlook bersama saya Anaka Wijaya dalam tema meneropong masa depan industri batu bara Indonesia. Dan saya juga masih bersama dengan narasumber baik di studio dan juga virtual. Kita akan lanjutkan diskusi panel kita kali ini. Dan kali ini dari Bapak Septian Haryo Seto selaku Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi. Ya Pak Seto, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Ini kalau kita mengingat yang disampaikan oleh Presiden juga mengakui kalau memang ada kebutuhan biaya yang sangat besar juga untuk bisa mencapai rencana baik itu di 2030 ataupun di 2060. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan dari sini? Apakah sudah ada rencana pendanaannya nanti dari mana? Ya, terima kasih Mbak Aneko. Jadi ada beberapa hal ya. Kemarin waktu di Glasgow kita ketemu dengan Rockefeller Foundation dan pemilik Amazon ya Jeff Bezos ya. Mereka sendiri sekarang membuat aliansi ya, semacam ya untuk mendorong adanya transisi ke renewable ini. Jadi mereka target untuk melakukan fundraising sekitar 10 miliar dolar ya. Jadi skema yang akan mereka gunakan ini nanti adalah semacam kayak mungkin seperti grant ya. Jadi cost of capitalnya ini kira-kira bisa 0% gitu. Jadi dari situ nanti saya kira kita bisa gabungkan dengan sumber pendanaan yang lain, apakah itu nanti dari multilateral development bank seperti World Bank, AIIB gitu ya, ADB segala macam gitu. Jadi saya kira itu bisa digabungkan. Nah, yang berikutnya adalah juga dari private sektornya sendiri gitu. Jadi saya kira ini skema blended finance ya. Jadi pembiayaan konsesional, terus kemudian pembiayaan dari pasar dikombinasikan dengan grant tadi, sehingga nanti cost of fund-nya itu kita harapkan bisa rendah gitu. Sehingga nanti ketika melakukan bidding terhadap pembelian PLTU batubaranya, early retirement-nya itu bisa kompetitif, dan juga untuk yang renewable energinya juga. Jadi kalau misalnya cost of fund-nya murah, saya kira nanti untuk development untuk renewable energinya, harganya pun juga, harga listrik dari renewable energinya ini juga bisa ditekan gitu. Jadi saya kira ini adalah satu kesatuan. Saya kira sekarang sudah ada ADB yang membantu pemerintah juga untuk menyusun skema ini. Tapi saya kira kita harapkan dalam tahun depan ada satu atau dua transaksi yang kita bisa mencapai financial close ya untuk program early retirement PLTU batubara ini. Baik, menarik sekali. Kita akan coba lempar lagi ke Bayan Resources, Pak Alexander yang ada di studio bersama saya di sini. Pak, kalau kita jangan ke EBIT dulu ya, kalau kita ke hilirisasi batu bara dulu, ini kan juga dibutuhkan investasi yang cukup besar. Betul. Begitu. Kalau Bayan melihatnya seperti apa? Ya, pertama kami sangat memperhatikan juga inovasi teknologi karena saat ini teknologinya masih tergolong mahal. Sehingga kita perlu mengkaji keekonomisannya. Artinya sebagai perusahaan murni swasta dengan investasi yang sebesar itu, kami benar harus sangat hati-hati, misalkan mempertimbangkan nilai keekonomisan satu. Kedua, kami juga mengeksplorasi pasarnya, artinya off-takersnya apakah ada garansi, ya. Karena dengan resiko bisnis yang ada itu sangat tinggi gitu. Jadi yang kami lakukan saat ini tahapnya adalah dengan secara serius mempelajari itu, ya, sambil menunggu perkembangan ataupun mencari inovasi teknologi yang mungkin bisa lebih murah, gitu ya. Dan kami yakin kedepannya akan banyak teknologi yang hadir ya untuk membantu dalam proses hilirisasi batubara tersebut. Gitu. Baik, kalau kita tadi mendengar yang disampaikan Pak Seto, ini mau ada kerjasama juga dan sudah dipikirkan juga pemerintah sebenarnya investasinya seperti apa. Kalau yang diharapkan seperti apa sih mungkin pemerintah bisa menengahi proses pendanaan ini? Mungkin kalau dari murni swasta adalah dari sisi pendanaan saya pikir dengan topik seperti itu tidak akan, artinya susah-susah gampang, artinya bisa tersedia pendanaannya. Hanya yang masih menjadi pertanyaan itu adalah serapan, daya serapnya, daya jualnya. Artinya berapa volume yang memang marketnya itu memang bisa diserap langsung oleh pasar dan bagaimana kondisinya ke depan. Artinya perlu ada suatu konsistensi nantinya ke depannya untuk masalah pasar tersebut gitu. Itu yang kami harapkan.
Baik, kita akan beralih ke Adaro Power. Pak Dharma, kalau Adaro melihatnya seperti apa? Kira-kira apa sih yang diharapkan mungkin dari pemerintah juga untuk bisa menjadi penengah dalam proses pendanaan menuju ke rencana di 2030 atau di 2060 nanti? Ya menurut kami sih sebetulnya sudah seperti Pak Seto tadi katakan ya, sebenarnya sudah berjalan gitu, sudah bergulir. I think peran pemerintah sudah bagus gitu ya. I think kita semua masih menunggu ya. Dalam arti misalnya kayak early retirement PLTU gitu. Kami sih juga secara prinsip wah open dua aja gitu ya. Kalau memang itu secara bisnis interesting, why not gitu kan? Tentu kita mesti bicara dengan partner-partner kita dan lain-lain ya. Tapi prinsipnya sih if it's good for the country and if it's good for us, why not, right? Nah, jadi itu sebetulnya ini yang sesuatu yang sudah kita dengar gitu ya, bahwa ADB juga mulai membantu pemerintah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Menurut kami itu langkah yang super bagus gitu. Sekarang sih kami posisinya menunggu ya, Mbak Neke, kita menunggu ini detailnya seperti apa sih. Baik, lalu bagaimana dengan pembangkit listrik tenaga sampah ini juga katanya Adaro Power sedang mengikuti tender juga begitu. Sejauh ini seperti apa perkembangannya? Nah, oke. Kalau terus terang tender untuk energi baru terbarukan sudah cukup lama belum ada ya. Antara lain karena waktu itu ada sedikit keterlambatan dari pengeluaran RUPTL dari PLN ya, dari DSDM dan PLN antara lain karena COVID ya. Jadi terus terang industri masih banyak menunggu sih. Tapi prinsipnya sih dari kami sudah bersiap-siap gitu ya. Jadi ada beberapa tender yang kami sudah bersiap-siap, kami sudah berpartner dengan teknologi provider gitu ya, dengan teknologi yang punya teknologi gitu untuk bisa mensubmit tender yang kompetitif lah, yang bagus gitu. Selain itu apa yang sudah ada ya kita jalankan juga. Tadi seperti saya ceritakan ada waste to energy tender di Jawa Barat, itu kita sedang menggarap dengan beberapa partner dan kita satu dari 2 konsorsium yang lolos. Tadinya ada 9 konsorsium yang tertarik, kita satu dari 2 yang lolos. Jadi ini sesuatu yang kita secara aktif mencari, tapi tentunya dalam kasus ini kita juga banyak bergantung kepada PLN ya dan pemerintah. Baik, kita akan coba tanyakan kepada PLN yang tadi disampaikan oleh Pak Adaro, tanggapannya seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan. Halo, Pak Neke? Ya, silakan dilanjutkan Pak Agung. Gimana Pak, bisa diulang? Baik, kalau tadi kita mendengar yang disampaikan oleh Adaro, ini masih menunggu juga seperti apa proses dari PLN, begitu. Tanggapan dari PLN seperti apa? Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Dharma, bahwa memang dalam proses pembangunan infrastruktur listrikan di Indonesia ini harus berpatokan pada RPTL yang telah ditetapkan. Ya, kita tahu bahwa di awal tadi saya sampaikan bahwa RPTL sekitar tanggal berapa ya, awal Oktober ya, saya agak lupa ya, baru ditetapkan ya, tanggalnya saya lupa, sekitar akhir tahun inilah, akhir bulan kemarin ya, dan perlu disampaikan kembali bahwa RPTL 2021 sampai 2030 adalah RPTL yang paling green ya, dan RPTL ini yang digunakan sebagai landasan mencapai karbon netral pada 2060. Itu banyak ya. Baik, dengan adanya rencana menghentikan PLTU di 2030, artinya PLN ke depan ini tidak ada rencana lagi untuk mungkin berinvestasi di PLTU baru? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, perlu diketahui dalam melakukan pembangunan infrastruktur listrikan ini tentu mengacu sesuai dengan RPTL yang telah ditetapkan. Jadi seluruh pembangunan pembangkitan, transmisi dan gardu induk itu tentunya mengacu pada RPTL yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan sudah ada dan pemerintah sudah dalam RPTL tersebut sudah tidak ada lagi pembangunan RPTL yang baru, kecuali yang memang sudah tanda tangan PPA tentunya. Demikian Mbak Neke. Baik,
Kita akan coba beralih ke Sukor Asset Management. Pak Jemi, kalau melihat paparan yang tadi disampaikan juga tanggapan-tanggapannya seperti apa? Karena kalau kita melihat dari proyek hilirisasi ini diakui juga memang investasinya butuh cukup besar begitu. Pendanaan untuk proyek hilirisasi batubara ini menurut Anda masih masuk di akal enggak? Ya, mungkin saya pikir yang kita ikutin benar-benar ya, dan itu memang dipus oleh pemerintah yaitu kerjasama antara PTBA, Pertamina dan Air Product ya untuk gasifikasi. Dan kita lihat bahwa ini bisa dilakukan walaupun memang sebenarnya kebanyakan funding dilakukan oleh investor asing ya. Dan mungkin kalau kita bicara soal capex-nya cukup besar, beberapa cara bisa dilakukan. Salah satunya mungkin tadi Pak Seto juga bilang ada rencana mungkin dari international fund bisa kasih sampai 0% cost of fund. Saya pikir ini sangat menarik kalau seandainya bisa dilakukan dan dipakai untuk beberapa proyek di Indonesia. Tetapi yang paling kita tertarik menurut saya salah satunya adalah tadi rencana early retirement daripada PLTU ya. Karena saat ini kan terutama kita sebagai investor berpikir paling gampang misalkan Adaro gitu kan. Baru bangun 2 kali 1.000 megawatt di Tanjung Jati, di Jawa Tengah, baru mau operasi tahun depan rencananya. Sedangkan saat ini semua pada bilang mau early retirement. Jadi saya pikir buat kita sebagai investor yang mungkin misalkan udah punya sahamnya gitu kan, udah beli sahamnya, pasti akan bingung kan kalau seandainya ini dipaksakan. Apakah nanti ada skema dari pemerintah, misalkan tadi bisa dibilang kalau misalkan kita bisa menemukan substitution yang benar untuk call nanti ke depannya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi dan membangun PLTU terutama yang baru mulai gitu kan. Bahkan kan setahu saya kalau Adaro mungkin sudah 90%-an ya untuk operasi tahun depan. Ada mungkin baru 30%, 40%. Kalau dia produksi 2-3 tahun lagi gimana gitu. Apakah nanti sudah dia produksi tiba-tiba orang udah nggak pakai PLTU lagi. Jadi walaupun memang udah tanda tangan PPA ya dengan PLN, tapi saya pikir kan kalau misalkan semua mengarah ke situ mungkin agak berbahaya juga. Jadi buat kami saya pikir skema yang tadi disebutkan oleh Pak Seto soal apakah nanti ada penggantian gitu kan untuk misalkan nanti PLTU-nya ditutup dan misalkan mereka bisa dikasih kompensasi dan untuk bisa melakukan investasi lagi di energi terbarukan atau paling nggak hilirisasi terhadap batu bara. Mungkin itu yang jadi concern kami saat ini. Pak Jemi, artinya Anda menilai kalau target di 2030 dan 2060 ini terlalu dipaksakan kalau memang harus dikejar terus? Ya, kalau untuk Indonesia sendiri saya pikir saya setuju ya dengan Pak Seto ya. Kita negara berkembang dan menarik sekali bahwa kalau kita bisa menjaga terutama deforestisasi, soal hutan dan juga memanfaatkan lahan kosong dan lain-lain, saya pikir kan yang paling penting adalah zero carbon ya. Dimana kalau misalkan kita walaupun misalnya masih pakai batu bara, tetapi karena kita juga mampu untuk menambah mengurangi karbon cukup besar ya dengan program-program yang lain, saya pikir sebenarnya kenapa tidak gitu. Apalagi kan kita adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang walaupun udah banyak ditebang tapi cukup besar di dunia. Jadi saya pikir mungkin kalau bisa terutama Indonesia sendiri, kita tahu bahkan India sendiri kan yang membuat sampai COP26 kemarin kan agak susah ya, karena mereka yang memang sangat keras untuk tidak mau melakukan early retirement terhadap coal industrinya. Jadi saya pikir kita di Indonesia mungkin jangan terlalu banyak berpikir untuk bukan terlalu, tapi energinya saya pikir jangan cuma lebih banyak di bagaimana mengganti energi terbarukan, tapi juga banyak effort-effort lain untuk menjaga zero carbon tersebut cepat tercapai ya. Mungkin itu dari kami. Baik, menarik sekali Pak Jemi. Kita akan dengarkan seperti apa tanggapan dari Pak Seto, tapi kami harus break sejenak. Tetaplah bersama kami di Call Outlook CNBC Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi.